Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat Ibu? Alhamdulillah, semangat campur asri pasti bisa. Yes. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi di hari ini, hari Kamis 9 September 2021. Sebelum kita mengawali kegiatan kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya Nak ya. Tadi siapa yang datangnya paling awal di kelas? Sadat. Kemarin Arjuna ya, hari ini Sadat boleh. Sekarang Sadat pimpin doa. Semua siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Beri salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Kita sudah berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan berkah ya Nak ya. Kemudian tadi yang memimpin doa adalah Sadat yang datang pertama mencerminkan sikap apa Nak? Disiplin. Pintar. Sadat sebagai ketua kelas, kawan-kawannya hadir semua Nak. Coba dicek. Hadir semua, Bu. Iya, semuanya 100% kehadiran kita. Baik. Nah, sebagai bentuk nasionalisme kita, ya Nak ya, bentuk rasa syukur kita kepada para pahlawan yang telah mendahului kita, marilah kita mendoakan, ya, mendoakan yang terbaik untuk para pahlawan kita, ya. Mengheningkan cipta mulai, mengheningkan cipta selesai. Nah, baik. Sekarang kita masuk ke kegiatan literasi terlebih dahulu. Anak-anak silakan membaca buku yang tadi telah kalian ambil di pojok baca, ya. Jika ada yang ingin membaca di pojok baca, boleh Ibu beri waktu 2 menit ya. 2 menit silakan. Ayo membaca. Silakan kalau ada yang ke pojok baca boleh. Di pojok baca kita sudah. Silakan. Silakan ada yang ke pojok baca boleh. Ya, diberi waktu 2 menit ya Nak ya. Diberi batas kalau sudah supaya untuk dilanjutkan untuk besok ya. Bacanya tidak terputus. Baik Nak, sudah 2 menit. Jadi beri batas yang telah kalian baca ya. Beri batas ya. Supaya besok bisa kita lanjut kembali. Arjuna boleh kumpulkan, taruh lagi di pojok baca Nak bukunya. Boleh dikumpulkan, kawan-kawannya ambil.
Dan kalau sudah duduk kembali, kita bersiap untuk belajar hari ini. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar apa, Nak? Diskusi pasar. Iya, diskusi pasar. Kemudian keberagaman budaya Indonesia. Kemudian apa lagi? Mendukung pembangunan nasional. Jadi diingat ya pelajaran yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini tujuan belajar kita apa yang akan kita lakukan hari ini? Pertama, nih ya, dengarkan ya. Jadi pertama, kita akan mengetahui ya sebuah keunggulan dari iklan layanan masyarakat. Kita mengetahui keunggulannya ya dengan mempraktekkan percakapan kita mengetahui keunggulan dari produk tersebut. Kemudian yang kedua, kita akan mendalami ya apa saja gangguan pencernaan, penyebab, akibat, kemudian cara pencegahannya, organ mana yang terserang, itu nanti dalam bentuk kelompok. Kemudian yang ketiga, ya, kita akan mengetahui ya keberagaman seni budaya daerah, ya, yang akan kita kaitkan. Nah, jadi 3 muatan pembelajaran tematik ini akan kita kerjakan, akan kita kupas pada hari ini. Paham? Paham. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan kita, kegiatan belajar kita. Sekarang anak-anak perhatikan ke depan semua. Perhatikan ke depan semua, lihat gambar yang ada di depan. Apa bacaannya, Nak? Jangan jajan sembarangan. Jangan jajan sembarangan. Yang tuh bisa kalian di situ. Dia jajan sembarangan. Ya, jajan sosis bakar yang di jalan mungkin itu kurang higienis. Sehingga dia bisa menyebabkan dia sakit perut. Nah, sampai di sini sekarang di bahan ajar atau di buku siswa juga ada ya. Sudah anak-anak lihat. Sekarang anak-anak membaca terlebih dahulu. Membaca teks terlebih dahulu. Ya. Ayo baca dulu teksnya terlebih dahulu. Nah, kalau membacanya sudah, sekarang apa sih isi dari bacaan tersebut? Ayo. Apa dah? Kurang dengar Ibu? Buat dan manfaatnya. Buat dan manfaatnya. Siapa yang tahu apa saja manfaat yang ada di teks itu? Sumber vitamin. Coba yang lain kita dengar dulu suara Arjuna. Nah, ya apa Jun? Sumber vitamin, sumber air dan gizi, sumber antioksidan, mencegah penyakit, obat obatan. Iya. Jadi dengan mengkonsumsi buah itu banyak sekali manfaatnya untuk tubuh ya, sebagai antioksidan, sebagai sumber air, sumber vitamin. Nah, sekarang ya Nak ya, Ibu akan memperlihatkan kepada kalian sebuah percakapan tentang iklan layanan masyarakat. Ibu mau minta kepada 3 anak. Siapa yang maju? Pintar semuanya mau maju. Coba ini Ibu minta dulu Alia, Rizka,
Tadi, yuk silakan ke depan. Yang lain menyimak dulu nak ya. Yang lain menyimak, ayo berjarak. Sana, ke sana. Ke sana, kalian. Nah, sini. Ya, yang keras. Lihat apa yang kubawa. Wah, buah apa itu? Mengapa warnanya agak kemerahan? Ini buah naga impor loh. Kalau ada buahnya, kalau buah naga lokal itu warnanya putih, sementara ini warnanya unik sekali. Oh, buah naga ya. Aku juga sering membeli buah naga, akan tetapi aku membeli buah naga hasil petani lokal saja. Manfaat dan manfaatnya juga sama, harganya juga jauh lebih murah. Sekalipun warnanya berbeda, bukan sekali itu tidak mengalami manfaatnya. Iya, kalau kata ayahku, buah petani lokal itu lebih segar, sebab bijinya lebih pendek. Berbeda dengan buah impor yang lagi bukan banyak pengawet, sebab jalur distribusinya lebih panjang. Jadi selain petani lokal lebih aman untuk kita juga turut membantu memberdayakan petani lokal kita. Oh, begitu ya. Aku jadi mengerti sekarang. Aku akan memberitahu ayah dan ibuku juga untuk membeli produk buah lokal mulai dari sekarang. Iya, kita beri tepuk tangan dulu untuk teman kita yang sudah maju. Ya, boleh duduk kembali, sadar, Rizka. Ya, terima kasih ya, nak ya. Ya, tadi teman kita sudah membacakan percakapan. Ya, anak-anak juga yang di tempat duduk juga sudah membacakan percakapan. Ya, membaca percakapan tersebut. Nah, percakapan itu isinya tentang apa, nak ya? Tentang apa, Mutia? Tentang buah lokal, ya. Ya, jadi buah lokal itu mempunyai keunggulan. Nah, sekarang tugasmu ini masing-masing ya, tidak kelompok ya. Tugasmu setelah kamu membaca percakapan itu, kamu sebutkan keunggulan buah lokal berdasarkan percakapan itu. Ayo ditulis, nanti ibu pengen siapa yang bisa maju ke depan. Ayo dicari jawabannya. Ada semua itu nak di teks, ya. Ada semua dalam teks. Cari keunggulan buah lokal berdasarkan teks percakapan yang kalian baca. Sudah? Pintar, sudah selesai. Nah, supaya temannya juga tahu jawabanmu, ya. Sekarang ibu pengen tahu dulu, siapa sih yang mau maju ke depan tanpa ibu tunjuk? Oh, pintar semua. Coba Zara. Dari jiwa Zara berdiri. Coba sebutkan keunggulan buah lokal Zara. Keunggulan buah lokal adalah harganya lebih murah, lebih segar karena distribusinya lebih pendek, lebih aman. Nah, cukup satu. Oke, Zara udah dapet. Sekarang siapa lagi? Coba Dwi dulu. Boleh berdiri Dwi, biar kelihatan Dwi. Tidak memakai bahan pengawet, turut membantu petani memberdayakan petani lokal. Iya. Ada semua tidak itu di dalam teks nak? Ada. Ada tidak yang belum disebutkan oleh teman-temanmu? Apa? Coba Ria. Lebih aman untuk dikonsumsi. Ya. Semuanya ada dalam teks. Jadi manfaat keunggulan buah lokal itu apa saja tadi? Pertama, Harganya lebih murah. Harganya lebih murah. Kedua, Lebih segar karena distribusinya lebih pendek. Iya, lebih segar karena distribusinya lebih pendek. Jadi dari petani langsung dijual ke pasar atau ada yang ditaruh di warung-warung, kita langsung beli. Dia lebih segar. Ya, kemudian apa lagi nak? Lebih aman dikonsumsi. Lebih aman untuk dikonsumsi karena jalur distribusinya pendek, tidak membutuhkan bahan pengawet. Ya, coba
Coba bayangkan di dalam teks tadi buah impor itu yang dari luar negeri sampai ke Indonesia itu memakan waktu berapa lama? Sementara buahnya masih segar-segar, kamu bisa bayangkan. Maka kalau membeli buah-buahan impor itu harus kita cuci bersih supaya kita terhindar dari penyakit, dari virus, ya. Kemudian apa lagi tadi? Keunggulan buah lokal? Tidak memakai bahan pengawet. Kemudian sudah menetapkan penunjangnya ya, tidak turut membantu petani lokal. Oke. Nah, sekarang ada tugas di LKPD yang harus anak-anak kerjakan, ya. Ya, LKPD sudah dibagi, bisa dilihat di LKPD-nya. Tugas LKPD-nya adalah membuat satu iklan layanan masyarakat tentang buah lokal seperti contoh tadi, ya. Seperti contoh tadi ya, itu dikerjakan di rumah. Ada dalam LKPD semua langkah-langkahnya, bahan apa yang harus disiapkan. Paham nak? Paham. Baik. Sekarang buah lokal itu apa saja sih nak? Kalian lihat gak yang meja ibu yang ibu bawa apa? Pisang. Tahu semua ya? Tidak ada yang tidak tahu buah pisang. Buah pisang terdapat di sekitar kita, ya. Selain pisang apa sih buah lokal itu nak? Pepaya, pisang, lalu ya dari sekitar kita ya. Nah kali ini kita akan fokuskan ke si kuning ini. Apa kuning ini? Pisang. Siapa yang siap hari makan pisang? Siapa yang mau pisang? Ya nanti ibu bagi ya, nanti kita bagi. Nah, jadi nak, ya pisang ini merupakan buah lokal, ya yang kaya manfaatnya, ya yang kaya sekali manfaatnya. Bisa kalian lihat di bahan ajar itu kalau kalian belum sempat membuka-bukanya, kaya sekali akan kandungan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, coba. Siapa sih yang tahu lagi apa manfaat buah pisang? Sebagai obat penyakit usus. Iya, apa ayo? Sebagai obat penyakit usus. Sebagai obat penyakit usus ada? Pisang dapat mencegah mah dan luka akibat gangguan pencernaan. Nah, pisang dapat mencegah mah, ya karena teksturnya yang lembut. Ya, makan pisang kan cepat tinggal dimakan lep. Nah, ya harganya pun murah, di sekitar kita ada, mungkin di rumah anak-anak di belakangnya punya ya pohon pisang. Iya. Nah, baik, itu tadi manfaat buah pisang. Nanti ibu bagi ini ya manfaat buah pisang. Sekarang kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang organ pencernaan, sekarang kita punya permainan sekaligus belajar ya. Jadi ini ibu bagi ke dalam 3 kelompok. Kelompok 1, ini kelompok 1 ya, ingetin ya. Arjuna, Dwi, Zahra, dan Ria, kelompok 1. Kemudian kelompok 2, Sadar, Rizka, dan Serli. Kelompok 3, Ayu, Alia, dan Muktia. Ibu tunjuk ketua kelompoknya Arjuna deh. Kemudian kelompok 2, Sadar boleh. Kelompok 3, Ayu. Nah, sekarang masing-masing kelompok maju ke depan. Ini ibu sudah bawa ini. Ini di dalamnya ada 3 gangguan organ pencernaan yang harus kita bahas. Ya, masing-masing kelompok mengambil 1. Kelompok 1 mengambil untuk kelompok 2, 2 untuk kelompok 3, 3 untuk kelompok 1. Ayo maju nak. Sini boleh. Sini John. Ayo dari kelompok 1 ayo. 2 dulu. Nah. Kelompok 1 coba bacakan. Diare berarti untuk kelompok 2. Berarti kelompok 2 dapat diare. Nih, gangguan pencernaan yang harus dikupas diare. Terus kelompok 2 untuk kelompok 3 sembelit. Tunjukin ke kawan-kawannya. Sembelit ya. Dengar ya kelompok 3 ya, membahas tentang sembelit. Sekarang kelompok 3
Kelompok 1 mas, 2 diare, 3 sembelit. Oke. Sekarang kembali ke kelompoknya, kalian diskusi. Silakan. Boleh masuk ke sini lagi boleh. Diskusi, ya. Diskusi. Ya, yang harus kalian didiskusikan. Pertama, ibu beri rambu-rambunya, ya. Dikembangkan boleh. Pertama, gangguan pencernaan itu apa nak? Gangguan pencernaan adalah, ya, yang pertama yang harus kalian cari gangguan pencernaan adalah. Kemudian yang kedua penyebabnya apa? Ya, penyebab. Yang ketiga gejalanya apa? Yang keempat organ mana yang terserang? Yang kelima cara mengatasinya. Boleh silakan diskusi dengan temannya. Nanti hasil diskusinya dibacakan di depan supaya teman yang lain tahu. Ayo diskusi, ngobrol. Jaga jarak ya, tetap jaga jarak. Boleh ngobrol. Ayo silakan. Itu tadi rambu-rambunya boleh lebih. Ayo silakan diskusi. Ayo diskusi, dicari tahu. Kalau pertemuan yang lalu kita sudah melihat organ pencernaan, boleh diskusi. Ini kan dengan temannya. Nanti dipersiapkan siapa yang akan membacakan hasil diskusinya. Boleh bergantian ya nak ya. Kemudian anak-anak juga menyiapkan pertanyaan. Misalnya kelompok 1 yang maju, ya, ada yang bertanya, ya. Jadi biar lebih paham. Ya kalau sudah paham tidak apa-apa, tetapi sebaiknya anak-anak lebih fokus dengan bertanya. Yuk. Ya, silakan kalian kerja. Diskusi dengan temannya, dicari tahu. Boleh, silakan bersuara. Namanya diskusi langsung bersuara. Supaya penampilan kelompoknya bagus ke depan. Sudah kira-kira diskusinya? Oh, kalau belum boleh. Ada yang mencatat ya Naya hasil diskusinya apa? Jadi ketika nanti dibacakan ke depan, makna itu apa? Organ mana yang terserang? Ya, boleh dibacakan nanti ya. Kemudian apa penyebabnya? Kenapa kita bisa terkena?
Dibagi anaknya, nanti yang presentasi dibagi. Jadi anak-anak belajar untuk berbicara di depan. Oke, sebentar lagi waktunya. Nanti yang maju mau ibu tunjuk atau siapa yang mau maju? Siapa yang kelompok mana yang berani duluan? Oke. Yuk, waktunya sebentar lagi ya. Yuk. Siap? Kelompok mana yang mau maju duluan? Waduh, mau maju semua? Mau maju semua? Hah? Maju semua siapa ya? Siapa ya? Mana yang paling semangat ya? Semangat kan? Habis semangat semua. Bingung ibu biasanya yang mana kalau semangat semua? Sudah kita mulai dari kelompok 2. Iya, silakan kelompok 2 ya. Kelompok yang lain menunggu giliran. Nah, anak-anak mau mulai menyimak ya. Menyimak apa yang dibacakan oleh temannya. Agak sana, agak geser. Nah, ini pada tengah. Geser. Dari. Ya, terlihat semua enggak teman-temannya di depan? Terlihat. Oke, boleh yuk, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Nama kelompok saya Arsyad Sadat Al-Fatih. Dan ini Rizka Mazruka. Dan ini satu, gangguan sistem pencernaan adalah suatu hal yang terjadi pada organ sistem pencernaan. Diare adalah peningkatan frekuensi BAB lebih dari 3 kali dalam sehari disertai perubahan konsistensi menjadi lebih cair. Penyebab perubahan pola makan, infeksi rotavirus atau bakteri, tidak menjaga kebersihan pangan, sumber air tidak bersih. 3. Gejala demam, tumbuh, mual, panasnya, encer, tidak selera makan, sering buang air, dan dehidrasi. 4. Organ yang sekarang usus dan anus. 5. Cara mengatasi konsumsi banyak cairan untuk menyebabkan kehilangan cairan. Menjaga kebersihan tangan, pemberian yang dapat melawan infeksi bakteri, minum air bersih. Iya, itu tadi. Ya, sadar kan kita? Demikian hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan ya. Ada yang ingin bertanya? Oh, siapa yang mau tanya? Bagaimana supaya dia tidak hidrasi? Supaya Ulangi pertanyaannya dari Alia, ulangi nak. Apa pertanyaannya supaya kelompok 2 lebih mendengar? Ulangi ya, yang lain juga dengar. Siapa tahu pertanyaannya sama. Ayo ya, kurang keras. Bagaimana supaya diare kita tidak hidrasi? Supaya saat diare kita tidak dehidrasi, kita harus banyak minum air putih. Oh, jadi supaya kita tidak dehidrasi, kita harus banyak minum air putih. Ya, ketika diare. Boleh. Ada lagi tidak pertanyaan? Cukup? Oke, gantian. Sekarang kelompok mana? 1 apa 3? 1 apa 3? 3.
berseri-seri yang 3. Kelompok 1 ke kaki. Nah. Ayo, jaraknya agak ke sini nak. Nah. Ya, dengarkan. Sekarang kita menghargai teman yang maju. Kalau tadi kita dihargai orang, kita membacakan didengarkan. Sekarang teman yang maju didengarkan. Ayo, silakan. Kami dari kelompok 3, kami akan membacakan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Ayu Ratnasari, dan ini ada Nafisa Sari, dan ini Oh, yang keras nak. Mukanya jangan ditutup yuk gini nak. Biar kelihatan. Udah pakai masker. gangguan setiap pencernaan adalah suatu keadaan di mana terdapat masalah pada organ sistem pencernaan. Sembelit atau konstipasi adalah perubahan frekuensi BAB menjadi lebih jarang dan disertai dengan kesulitan BAB. 2. Penyebab otot usus besar yang lambat berkontraksi, kurang asupan serat, minim aktivitas fisik, kurang minum. 3. Gejala hasil serat harus mengejar saat BAB, merasa tidak punya saat BAB, sakit perut atau kram, nafsu makan menurun. 4. Dokter yang kurang muslimat Yang keras kopi ya, keras nak. minum banyak air, rutin olahraga, jangan menunda hasil BAB, minum obat Iya, itu tadi hasil dari kelompok 3. Kita beri tepuk tangan dulu kelompok 3. Semangat dong, udah ikut tadi. Sekian hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, siapa yang ingin bertanya? Nah, ada yang ingin bertanya? Oh Ria, silakan Ria. Apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari sembelit? Konsumsi banyak makanan mengandung serat, olahraga teratur, jangan menunda BAB, banyak konsumsi air putih. Coba kalau tadi yang jawab Ayu, sekarang coba Ria. Pertanyaan dari itu tadi apa ya? Apa dari ya? Apa yang harus kita lakukan Agar terhindar dari sembelit. biar tidak sembelit? Gimana nak? Terus? Iya, ya. Jadi ulangi tadi Ayu. Konsumsi banyak makanan mengandung serat, Nah, konsumsi banyak serat. Kemudian olahraga teratur, olahraga teratur. Lalu, jangan menunda BAB, nah jangan menunda BAB nak ya, biar tidak sembelit. Terus, banyak konsumsi air putih. banyak konsumsi air putih. Paham? Iya, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Silakan duduk. Sekarang kelompok 1 yang sudah tidak sabar ya, kelompok 1. Ini yang paling banyak 4 isinya. Nah, jaga jarak, jaga jarak. Nah, yuk. Yuk, dengarkan. Tadi anak-anak sudah didengarkan oleh kelompok 1. Kelompok 1 sudah tahan menunggu. Sekarang, dengarkan kelompok 1 berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi tersebut. Perkenalkan, nama saya Gusti Arbina dari Ayah Indonesia. Nama saya adalah dari sistem pencernaan adalah masalah yang terjadi pada salah satu organ sistem pencernaan, mulut, ronggongan, lambung, usus, paru, usus, anus. Maf adalah luka yang terjadi di lapisan dalam lambung tukar lambung. 2. Penyebabnya adalah sebagian mungkin tidak sehat, pasti makan terlalu banyak atau terlalu sedikit, kemaluan termudah, stres, kebiasaan makan mendekati waktu tidur, makan terlalu cepat. Organ yang terserang adalah lambung. Cara mengatasinya, kurangi makanan berlemak dan sedap. Tidur setidaknya 7 jam pada malam hari. Berolahraga secara teratur. Makan dalam porsi kecil dan bertahap. Jangan langsung berbaring setelah makan. Demikian hasil diskusi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin bertanya? Kelompok. Oh ya, dari Rizka kelompok 1 membuka pertanyaan. Dengarkan, siapa tahu sama ya. Bagaimana cara agar kita tidak sakit ma? Siapa yang mau jawab ini? Zara. Oke, dengar. Cara agar kita tidak sakit ma adalah kurangi makanan Wana, biar setidaknya 1 jam setiap malam. Olahraga teratur, jangan berbaring setelah makan. Nah, jadi supaya kita terhindar dari penyakit mah tadi apa? 1. Kurangi makanan berlemak. Makanan berlemak dan pedas. Ya, jadi kalau kamu makan pedas ya perutnya, organnya terganggu. Kemudian apa lagi nak? Setidaknya 7 jam setiap malam. Nah, tidur jam 7 jam minimal ya nak ya. Jangan kamu begadang ya. Nanti jadi stres, sekolahnya ngantuk. Terus apa lagi? Olahraganya teratur. Sadar dengarkan ya. Ya, olahraga teratur. Terus apa lagi nak? Nah, kalau habis makan jangan langsung tidur. Perutnya tidak enak. Apa rasanya? Bahasa kita begah, penuh perutnya. Paham? Ada kelompok 3 yang bertanya tidak? Cukup? Iya, kita beri tepuk tangan kelompok 1. Silakan duduk. Ya, silakan nak duduk. Terima kasih ya anak ya. Tadi anak-anak sudah diskusi ya tentang gangguan organ pencernaan ya. Tetapi bukan hanya 3 ini saja gangguan organ pencernaan, karena pencernaan kita itu mulainya dari mulut sampai ke anus, seperti sariawan ya. Kemudian apalagi bengkak di ininya, apa namanya, susah menelan, itu termasuk gangguan ya. Gangguan ya itu beda dengan penyakit. Artinya seperti ini, kalau gangguan itu baru praduga, maksudnya dia belum divonis oleh dokter, maksudnya dia membutuhkan beberapa kali pemeriksaan ya, nanti bisa kita cegah ya. Tadi seperti kelompok 1 apa tadi mah ya nak ya, ini banyak ini kasusnya mah, seperti males makan, ada yang makan pedes-pedes terus ya. Anak-anak masih kecil, organ pencernaannya harus dirawat ya. Kemudian tadi diare, itu tadi yang di awal ibu jelaskan di media tadi, mungkin dia jajan sembarangan, jadi sehingga ketika makan tidak menjaga kebersihan, virus-virus itu masuk, bakteri masuk ke dalam tubuh, menimbulkan diare. Kalau sudah diare bisa dehidrasi, kekurangan cairan ya, maka anak-anak harus banyak minum air putih. Kemudian tadi kelompok 3 mana? Sembelit itu BAB-nya susah. Maka kalau kalian ingin BAB, segeralah BAB, jangan ditahan-tahan. Paham? Kemudian makan yang berserat ya, seperti buah-buahan tadi. Makan pisang itu ya dapat melancarkan BAB. Ya, sampai di sini jelas? Paham? Nah, sekarang ya, tadi kita berbicara tentang buah lokal. Buah lokal itu artinya buah dari negara kita sendiri, buah lokal. Nah, anak-anak ya, kita juga mempunyai kebudayaan lokal, kebudayaan daerah kita yang menjadi kebanggaan kita, yang menjadi warisan budaya kita yang harus kita jaga. Di materi ajar ya, di materi ajar yang sudah di bahan ajar yang sudah Ibu beri, ada sebuah ya, ada sebuah informasi tentang apa nak? Batik. Ada informasi tentang batik. Batik merupakan seni khas daerah ya. Batik ini sudah mendunia nak, sudah menjadi warisan negara Indonesia ya. Seperti hari ini Ibu memakai apa? Batik. Nah, sebelum Ibu lanjut,
Ibu beri waktu dulu anak-anak untuk memahami materinya, silakan baca dulu. Baca dulu materinya. Oh, dibaca materinya. Sudah? Seperti yang Ibu katakan tadi bahwa batik merupakan seni khas daerah yang harus kita jaga, ya. Khususnya di pertemuan di materi SDDB kali ini, kita akan mengenal batik. Batik di mana-mana kita lihat itu taplok meja itu aja batik, ya. Taplok meja kita di kelas kita batik, ya. Kemudian baju ibu juga batik, kemudian di apa? Di gapura masuk gerbang kita juga digambar batik, batik Lampung ya nak ya. Nah, sekarang sudah kalian baca tadi, ya kalian mengenal tentang batik yang ada di daerah Jawa, ya, ya, yang ada di wacana tadi ya. Itu ada apa saja nak? Batik apa saja? Oh ya, Solo dan Yogyakarta, ya. Dominasi warnanya, ya. Ini Ibu udah bawa contoh, nih, ya, ya. Nah, kalau dia batik dari Solo, Yogyakarta, warnanya cenderung warna apa nak? Nah, coklat ya, dia lebih ke warna yang gelap, ya. Itu ciri khasnya, yang membedakannya ya, nih, ya, ya. Kalau yang ibu pakai ini Pekalongan. Kenapa dia bilang Pekalongan? Karena warnanya cerah. Wih, pinter sadar karena warnanya cerah ya. Nih, ibu juga sudah bawa contoh satu lagi kayak ini. Ya, warnanya apa ini? Biru. Ya. Jadi ini termasuk jenis batik daerah mana? Pekalongan sama seperti baju ibu. Ya. Ya. Jadi paham ya? Kalau yang dari daerah Yogyakarta dan Solo dia cenderung warnanya gelap. Kemudian kalau yang di daerah Pekalongan dia cenderung mempunyai warna yang cerah. Dia mendapatkan masukan atau apa namanya terinspirasi dari daerah pesisir ya. Nah, sekarang anak-anak ya, kalau di daerah Jawa itu mempunyai kain khas batik, kalau daerah kita, provinsi kita, apa nak kain khas daerahnya? Apa sayang? Kata aku. Tapis. Ya, tapis juga bisa, bukan hanya kain tapis yang dipakai ketika upacara adat ya, seperti yang di gapura kita, itu namanya batik tapi bentuknya tapis. Itulah seni rupa daerah yang harus kita lestarikan, kita jaga. Nah, ibu punya ini. Ibu punya ini. Apa ini? Apa ini nak? Wayang. Kalian lihat wayang ini tuh. Ini apa ya? Kalau tokohnya namanya ya? Semar. Dia pakai apa nak? Pakai batik. Pakai batik dia, ya. Tuh ya. Pakai batik. Artinya batik dipakai di semua tempat ya. Kemudian wayang ini pun, wayang juga merupakan seni kerajinan khas daerah memakai batik itu. Ya, nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas yang mengenai seni kerajinan daerah yang lain. Ya, hari ini khusus kain khas. Paham ya? Nah, kalau anak-anak tadi sudah paham, ya ada batik Pekalongan, ada batik Yogyakarta, ini
saja. Kalau dia Yogyakarta Solo, dia warnanya cenderung cerah. Kalau dia dari Pekalongan, dia cenderung berwarna atau cerah. Nah, tugas anak-anak bisa dilihat di lembar LKPD-nya ya. Bisa dilihat di lembar LKPD-nya. Tugasnya di rumah nanti ya. Boleh diberi catatan boleh kalau lupa ya. Anak-anak menuliskan informasi boleh. Menuliskan informasi ya. Menuliskan informasi tuh udah ada di meja ibu juga. Mencari informasi tentang beragam seni rupa daerah yang terdapat di daerah sekitar dan di Indonesia ya. Yang di Indonesia. Buat sajikan informasi tersebut dalam bentuk apa Nak? Berita koran. Pinter Arjuna ya, udah buka buku ya Arjuna ya. Nah, jadi sajikan informasi itu dalam bentuk berita koran. Ada formatnya di buku siswa ada formatnya, ya. Ada formatnya. Paham tugasnya? Paham tugasnya Nak? Iya. Kalau sudah paham, sampai di hari ini. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tidak sebelum kita masuk ke evaluasi? Siapa yang ingin bertanya? Oh, Sadat, ingin bertanya apa, Dad? Oh, pintar sekali ya. Jadi, Nak, betul sekali kata Sadat. Batik itu bahan-bahannya apa saja sih, Bu? Ya, pertama, anak-anak pernah lihat orang membuat batik walaupun tidak secara langsung? Pernah? Ada tidak yang ditulis-tulis itu? Apa namanya? Cantik, pintar. Jadi cantik salah satu bentuknya. Kemudian kain ya, kainnya yang pasti ya. Kemudian, nah kain itu bisa berwarna itu diberi pewarna. Jelas ada lagi yang ingin bertanya Nak? Ayo. Oh ya, tadi yang Ibu katakan ya, yang memiliki apa namanya? Ciri dari pesisir apa? Ingat-ingat lagi Nak. Yang ini apa tadi? Kalau memiliki warna cerah? Pekalongan. Yang ini tadi? Yogyakarta dan Solo. Yang mendapat pengaruh dari pesisir yang mana Nak? Pekalongan ya yuk. Jadi yang Ayu tanyakan tadi yang mendapat pengaruh dari pesisir merupakan ciri dari batik Pekalongan. Paham? Ada lagi yang tidak yang ingin bertanya? Kalau nggak jelas, Ibu mau evaluasi. Paham? Sudah jelas semua? Ya. Sekarang Ibu sebelum kita masuk ke lembaran ini, nanti Ibu bagikan evaluasi ini. Ibu mau evaluasi cepat. Anak-anak harus jawab cepat. Ya, bisa kalian lihat di media yang Ibu ada di depan. Media Ibu, kelihatan ya Nak ya? Nah, anak-anak hanya menjawab benar atau salah. Paham? Apa jawabannya? Benar atau salah. Benar atau salah. Yang pertama, coba kita lihat pertama. Tuh, sumber vitamin, sumber air dan gizi, sumber antioksidan merupakan manfaat buah. Benar. Apa? Benar. Paham ya? Kemudian yang kedua, ada yang jawab salah? Tidak, benar semua. Betul ya. Jadi buah itu merupakan manfaatnya. Nah, yang kedua, harganya mahal. Coba baca. Harganya mahal, banyak mengandung pengawet, aman dikonsumsi, jalur distribusinya panjang, merupakan keunggulan buah lokal. Benar atau salah? Salah. Kenapa dibilang salah, Nak? Iya, itu ciri-ciri buah ini. Kalau buah lokal tidak seperti itu ya. Oke, keren. Selanjutnya. Oh, coba. Ayo. Bisa dapat mencegah mah dan luka akibat gangguan pencernaan.
buah pisang. Benar atau salah? Benar. Benar, ya itu sudah jelas ada pisang. Ada yang mengatakan salah? Pintar. Selanjutnya. Selanjutnya. Dua lagi. Yuk. Ini siapa lagi? Coba Arjuna. Pada bulan Sabtu akan ada raja tidak bangga saat tidak ada merupakan gejala sembelit. Benar atau salah? Nah, tadi yang membahas sembelit kelompok berapa? Iya, ya. Itu ya. Benar ya. Terakhir. Yang terakhir. Nih, yang barusan kita bahas yang terakhir apa tadi, Nak? Ayo coba. Dara, Yora. Batik Yogyakarta dan Solo didominasi warna hijau, kuning, dan merah. Betul atau benar atau salah? Kenapa dibilang salah? Itu motif pemotongan pemotongan. Motif apa, Nak? Iya, jadi paham ya materi Ibu ya. Itu motif pekalongan. Nah, kalau sudah paham sekarang, kerjakan evaluasi ini. Ya, nih. Ya, kerjakan. Ibu beri waktu 5 soal, Nak, 5 soal uraian. Ya. Yuk, silakan kerjakan. Dan kerjakan semua jawabannya ada di yang kita bahas tadi. Ada juga di evaluasi cepat yang Ibu lakukan tadi. Ayo, silakan kerjakan. Ya, boleh kalau tidak cukup, boleh dibaliknya. Boleh. Boleh kalau tidak cukup, boleh dibaliknya. Kalau tidak cukup di lembar evaluasi yang itunya, Nak, boleh dibaliknya. Nah, ini boleh ya dibaliknya ya. Boleh di belakangnya boleh. Boleh di belakangnya. Boleh ya di belakangnya ya. Boleh. Silakan kerja. Kerjakan. Tulisannya yang rapi ya, Nak ya, supaya terbaca. Dan semuanya jawabannya ada. Jadi kalau sudah bilang paham, pasti bisa mengerjakan. Sudah dikerjakan, Nak. Tulisannya ingat, yang ini. Yang sudah boleh dikumpul. Kalau yang sudah, ini aja yang ngambil isinya aja, Nak. Yang ngambil ya dah, Rizka, ayo Kak. Pilih Kak, pilih. Ambil Kak, Rizka. Boleh kalau ini lembaran lain boleh. Rizka, ambil. Punya Arjuna dia di lembarannya banyak. Nah. Bisa kan jawab soalnya? Kan punya Arjuna tadi. Ya, siapa lagi yang di situ? Boleh kalau nggak cukup. Dan ya anak-anak tadi sudah melakukan evaluasi, sudah melaksanakan evaluasi. Bisa nggak jawab soalnya? Semua ada tidak di
pembelajaran kita tadi? Nah, ya kita sudah ada di akhir kegiatan, ya. Jadi kita tadi sudah belajar apa, Nak? Apa aja sudah kita pelajari hari ini? Ya, manfaat buah bagi pencernaan, kemudian iya, keunggulan buah lokal, lalu manfaat buah pisang selanjutnya. Iya, ya. Ada lagi tidak yang terlupa? Mengenal batik. Jadi hari ini kita sudah melaksanakan pembelajaran itu. Ibu berharap dapat kalian serap dengan baik, ya. Dapat kalian terapkan juga untuk pembelajaran selanjutnya, pengaitan untuk pembelajaran selanjutnya. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tangga nada diatonis mayor, kemudian organ pencernaan pada hewan. Kalau kemarin dan hari ini kita sudah membahas organ pencernaan manusia, besok pada hewan, ya. Kemudian kita akan membahas tentang pantun, ya, pantun. Ya, kita akan membahas tentang pantun. Kita akan baca pantunnya untuk pertemuan yang akan datang, ya. Paham ya, Nak, ya? Baik. Sudah RKPD sudah, materi selanjutnya sudah, ya. Sampai di sini jelas. Ingat tugas LKPD-nya di rumah, ya. Minta bantuan orang tuamu, ya. Semuanya ada di LKPD, sudah tersusun rapi cara-cara dan langkahnya. Paham? Ibu selalu mengingatkan untuk tetap jaga prokes kita, maskernya, ya, Nak, ya. Kemudian cuci tangan dan sebagainya. Tetap sehat agar bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya. Baik, ya. Sekarang, ya, pimpin doa untuk kita selesai. Silakan, Sadar. Semua siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Amin ya rabbal alamin. Beri salam kepada guru.